Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan pada hari ini, yaitu perkuliahan penelitian pendidikan dengan materi yaitu adalah merancang proposal. Baiklah, sebelum itu saya dari kelompok 1 Mutiara Zenita Asra selaku moderator dan ada rekan saya Fitri Eka Susanti sebagai pemateri atau penyampaian proposal yang telah kami rancang tadi, yang telah kami rancang. Baiklah, izinkan saya untuk share dari proposalnya. Baik, kita minta kepada Saudari Fitri untuk dapat memaparkan proposal. Kepada Saudari Fitri, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah proposal yang berjudul next moderator. Ke bawah moderator yang berjudul Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung Surian. Nah, yang pertama itu ada latar belakang masalah, yang mana latar belakang masalah itu kita menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melakukan kesempurnaan dan kesinambungan dalam mengembangkan suatu individu maupun kelompok. Nah, yang selanjutnya itu kita menjelaskan pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan warga negara yang maju, karena kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dari dini, karena banyak sekali bangsa lain yang ingin menjajah Indonesia karena kurangnya pendidikan yang dimiliki Indonesia. Next, moderator. Proses pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan suasana kelas menjadi damai, sehingga dapat menertibkan tingkah laku siswa. Pendidik bisa merubah tingkah laku peserta didik dengan melakukan hal-hal yang menarik agar tingkah laku bisa sesuai dengan aturan oleh pendidik untuk memberikan pengarahan serta bimbingan yang bisa merubah sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebab dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara peristiwa mengajar dengan peristiwa belajar. Menurut Sembaji tahun 2014. Pada masa pemulihan ke normal, ini akan mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam ruangan. Walaupun pada tempat-tempat wisata atau tempat umum yang biasanya dikunjungi oleh banyak orang sudah banyak dibuka, tapi masih banyak lagi tempat-tempat yang tutup karena pandemi yang semakin meningkat. Jadi pada masa pandemi ini, guru dituntut untuk menjadi lebih kreatif untuk meningkatkan semangat belajar. Siswa seperti menyediakan media pembelajaran yang menarik berbasis online seperti video-video, PowerPoint, serta modul berupa PDF. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dalam pelaksanaan penggunaan sebuah jaringan. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, banyak kelas-kelas virtual yang telah disediakan seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, video conference, dan lain sebagainya. Next, moderator. Next, moderator. Nah, pada waktu coronavirus desain 2019 atau COVID-19 yang telah terjadi sudah cukup lama ini, yang memberikan tantangan yang cukup besar bagi lembaga pendidikan. COVID-19 ini telah melanda 250 negara yang ada di dunia. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi virus, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan vaksin, dilarang melakukan kerumunan, menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak antar sesama, serta menerapkan pembelajaran secara daring. Media pembelajaran merupakan suatu upaya yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pembelajaran aktivitas belajar mengajar. Kekurangan yang dihadapi dalam pembelajaran daring adalah pendidik akan susah mengendalikan peserta didik yang akan berpartisipasi atau yang tidak mau berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan pandangan yang menyatakan adanya derajat pembatas antara perubahan tingkah laku dan hal yang menunjukkan prestasi belajar. Next, moderator. Yang dimiliki oleh pendidik
Next ke atas, moderator. Yang dimiliki oleh peserta didik untuk membuktikan hasil belajar yang dimiliki siswa, maka harus dilakukan sebuah evaluasi dalam pembelajaran. Di SD Negeri 16 Hulu Singaraung ini sudah menerapkan sistem pembelajaran daring, di mana dalam penelitian, peneliti telah melakukan sebuah penelitian seperti persepsi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring dan bagaimana hasilnya saat pelaksanaan pembelajaran daring. Banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan dari pembelajaran daring ini karena pendidikan yang jelas rendah sangat sulit dalam menyesuaikan diri. Dan banyak sekali peserta didik yang tidak pandai dalam membaca. Jadi guru harus melakukan sebuah strategi yang dapat membantu siswa dalam belajar saat daring. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas dan diperkuat dengan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tindakan kelas yang berjudul persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung Surian. Nah, yang kedua, yang B-nya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, manfaat belajar daring bagi peserta didik. Yang kedua, persepsi guru dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, kendala dan solusi yang dihadapi dalam pembelajaran daring serta dampak yang dari pembelajaran daring ini. Next, moderator. Next, moderator. Nah, yang C-nya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi di atas, maka tidak semua masalah akan diteliti. Karena penulis hanya akan meneliti persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung Surian yang meliputi persepsi guru dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Kendala dan solusi yang dihadapi dan dalam pembelajaran daring serta dampak dari pembelajaran daring ini di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung Surian. Yang D yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung Surian. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung Surian. Yang ketiga, dampak apa saja yang didapatkan dalam pembelajaran daring di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung Surian. Next, moderator. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dideskripsikan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di Negeri 16 Hulu Sungai Darung Surian. Yang kedua, next, moderator, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran daring di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak apa saja yang didapatkan dalam pembelajaran daring di SD Negeri 16 Hulu Sungai Darung. Yang ke-F-nya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritisnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu yang pertama, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah terhadap pembelajaran daring dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan dalam mengatasi hambatan dan pembelajaran daring. Yang ketiga, hasil pembelajaran ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat yaitu bagi penulis, dapat menambah wawasan penulis dan meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Yang kedua, peserta didik dan calon pendidik dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pembelajaran dalam pembelajaran daring. Next, moderator. Dan bagi anak didik, dalam pelaksanaan pembelajaran, maka peserta didik harus tetap diberikan pembelajaran secara maksimal, mungkin baik secara tatap muka maupun daring untuk menciptakan generasi muda yang cerdas. Next, moderator. Selanjutnya itu bab 2. Bab 2 itu ada kajian teori. Yang A, kajian pustaka. Yang pertama itu persepsi, pengertian persepsi. Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003 halaman 432
adalah sebagai tanggapan penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses seorang mengetahui beberapa hal yang melalui panca inderanya. Persepsi berasal dari bahasa Latin, adalah peristiwa menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Next. Menurut Walgito tahun 2010 halaman 99, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Menurut Sarlito dalam Nasbarsi Alizamar tahun 2012 halaman 20, pembentukan persepsi itu sendiri berlangsung ketika seseorang menerima stimulus dari lingkungannya. Sementara itu menurut Slameto tahun 2015 halaman 102, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Next, moderator. Berdasarkan pernyataan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi lebih kompleks daripada suatu penginderaan. Indera merupakan langkah awal dalam proses persepsi. Yang B yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi tidak muncul begitu saja. Menurut Pratama Sidik tahun 2018 halaman 8, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi yaitu, next moderator. Yang pertama, faktor fungsional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal-hal lain, yakni apa yang kita sebut dengan faktor personal. Yang kedua, faktor struktural. Faktor struktural berasal dari sifat stimulus, fisik, dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Next, moderator. Yang ketiga, faktor situasional. Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Yang keempat, faktor personal. Faktor personal terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran. Menurut Azhar 2011, pembelajaran merupakan hal yang dapat membawa informasi dan pengetahuan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidiknya. Menurut Sagala tahun 2010, pembelajaran adalah mengajarkan suatu pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik yang biasanya menggunakan teori dalam belajar. Next, moderator. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas untuk memberikan pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik kepada peserta didiknya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya itu pengertian pembelajaran daring. Daring adalah berupa jaringan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbud Pusat, yang mana artinya sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan jaringan ada di internet lain sebagainya. Menurut Gilang tahun 2020, pembelajaran daring merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara online yang biasanya menggunakan aplikasi maupun jaringan sosial lainnya. Next, moderator. Pembelajaran daring adalah suatu pembelajaran yang berinovasi terhadap pendidikan yang dapat melibatkan teknologi informasi yang terdapat dalam pelaksanaan pembelajaran yang agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Menurut Fitriani, Fauzi, dan Sari tahun 2020. Next, moderator. Selanjutnya itu menurut Maidawati dan kawan-kawan 2019, pembelajaran daring tersebut merupakan sebuah pendidikan formal yang dapat diselenggarakan oleh sekolah yang mana pendidik dan peserta didik berada pada posisi yang berbeda. Next, moderator. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan kegiatan belajar mengajar yang dalam pelaksanaannya pendidik dan peserta didik menggunakan jaringan dalam media internet agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya itu pembelajaran daring yang efektif. Menurut Siono tahun 2011 dalam Maida Yuliana tahun 2020, belajar merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dapat melaksanakan aktivitasnya serta yang dialami manusia mulai dari kandungan, selanjutnya dalam boyan, serta ketika tumbuh berkembang dari anak-anak dan remaja hingga dewasa, dan akan berakhir di liang lahat. Hal ini merupakan seperti yang pepatah katakan dahulu, tuturkan menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Baik, moderator.
Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar dalam pembelajaran daring. Sumber belajar merupakan suatu hal yang sangat penting serta memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, teknologi informasi ini sangat berguna karena bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan dalam media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan lain sebagainya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Saudari Fitri. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu kelebihan dari pembelajaran daring. Dengan adanya COVID-19 ini, maka pendidikan harus melaksanakan pembelajaran secara daring, walaupun masih melaksanakan pembelajaran secara online, tetapi pembelajaran daring ini juga memiliki kelebihan yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Maka kelebihan yang bisa didapatkan dari pembelajaran daring itu adalah memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik. Pembelajaran bisa dilakukan secara individual, secara interaksi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan ingatan dari peserta didik. Menurut Windiana 2020, pembelajaran online memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan aktivitas interaksi peserta didik dengan pendidik. Dalam pembelajaran daring, pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses pembelajaran yaitu berupa dalam suatu satuan pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan ini memberikan pengaruh terhadap sistem pembelajaran daring yang telah disediakan. Maka lembaga pendidikan ini memiliki tingkat kepekaan terhadap pembelajaran dan perkembangan teknologi yang ada. Manfaat pembelajaran daring bagi peserta didik berupa peserta didik akan ahli dalam ilmu teknologi tanya jawab yang tersedia lebih fleksibel, serta memiliki pengalaman baru dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Manfaat pembelajaran daring bagi stakeholder atau pemangku kepentingan yaitu dapat menyediakan jasa internet berupa ISP, Internet Service Pokidri. Selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran daring. Dengan adanya pembelajaran daring ini, maka dapat melaksanakan pembenaran juga memiliki kelemahan-kelemahan berupa kesehatan. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, maka akan selalu memerlukan atau menggunakan smartphone dan laptop. Maka akan dapat mengganggu kesehatan yang dimiliki oleh peserta didik. Kelemahan bagi sekolah atau satuan pendidikan dalam pembelajaran daring harus menyiapkan kebutuhan dengan matang, maka tidak ada adapun sekolah harus mengorbankan berbagai hal agar pembelajaran daring ini bisa berjalan secara efektif dan lancar. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring. COVID-19 adalah sebuah virus yang baru datang pada tahun 2019 ini. Entah dari mana dan penyebabnya apa timbulnya virus tersebut. Hal ini yang dialami pertama dari virus ini adalah timbulnya sesak nafas, demam. Menurut Kimcast 2020, dengan timbulnya virus ini membuat dunia seolah-olah berhenti baik dalam menjalankan kehidupan maupun aktivitas lainnya. Akibatnya seluruh aktivitas belajar harus dilakukan secara online. Banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan peserta didik yang biasanya melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, maka harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring ini memerlukan banyak akses internet. Jadi peserta didik berada di daerah terpencil dan memiliki koneksi yang buruk akan mengakibatkan peserta didik tersebut tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran daring adalah tidak adanya handphone karena berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki penghasilan yang minim. Memiliki handphone tapi tidak memiliki kuota di daerah terpencil, mata pencaharian yang susah sehingga mengakibatkan minimnya penghasilan penduduk tersebut sehingga akan sulit untuk mengisi kuota. Aliran listrik yang sering terputus. Pada saat ini seringkali terjadi terputusnya
aliran listrik. Dengan matinya listrik, maka akan mengakibatkan jaringan internet juga akan terputus dan hilang. Apabila dalam pelaksanaan pembelajaran daring tiba-tiba aliran listrik terputus, maka jaringan akan hilang juga. Akibatnya peserta didik tidak dapat melanjutkan pembelajaran sehingga akan kehilangan banyak pengetahuan dan informasi yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring. Dalam menghadapi masalah akibat COVID-19 ini, adanya kendala yang dihadapi oleh peserta didik yang kurang mampu dengan memberikan kuota gratis kepada pendidik dan peserta didik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Pada saat pembelajaran akan banyak siswa yang belajar mandiri di rumah, maka hal yang diharapkan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, yaitu orang tua harus bisa mengontrol dan mengawasi siswa dalam belajar, agar peserta didik tidak main game online yang dapat menghabiskan paket kuota mereka. Selanjutnya pengaruh dari pembelajaran daring. Yang pertama yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik. Dalam menjalankan pembelajaran daring pasti memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Model pembelajaran ini bisa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Menurut Fatur Rahman dan Sulistiorini 2012, faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu internal dan eksternal. Pengaruh internal adalah berasal dari dalam diri peserta didik sendiri yang mana sangat berpengaruh terhadap pembelajaran daring karena ia harus menghadapi diri sendiri agar bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan baik. Dan pengaruh eksternal yang berasal dari luar diri sendiri, seperti pengaruh dari lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan pihak sekolah yang kurang konsisten dalam menciptakan media dan sarana dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Selanjutnya pengaruh pembelajaran daring terhadap aktivitas pendidik. Banyak sekali kendala yang dihadapi oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran daring berupa adanya kendala terhadap sarana dan prasarana yang tersedia, akibatnya akan kurang rasa kesiapan dan dalam menciptakan dan menentukan pembelajaran daring karena pandemi. Pembelajaran daring ini membutuhkan persiapan yang benar-benar matang dan tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan, dan pada saat pembelajaran daring berlangsung akan membutuhkan sarana dan prasarana berupa laptop, jaringan, dan yang lain sebagainya, sehingga akan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Selanjutnya, peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini memang sangat berbeda dari pembelajaran tatap muka yang mana pendidik dan peserta didik bisa mengadakan tatap muka. Jadi guru harus bisa membalikkan otak peserta didik agar pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar. Hasil belajar peserta didik akan bisa meningkat karena pemerintah telah menyediakan beberapa media dan aplikasi yang dapat mendukung aktivitas kegiatan belajar mengajar. Pendidik harus menyediakan media pembelajaran yang menarik minat peserta didik dalam belajar, karena dengan pembelajaran daring ini banyak siswa yang tidak fokus atau pada saat belajar mereka akan melakukan hal yang lain dan yang tidak dapat dilihat oleh pendidik karena jarak yang jauh. Selanjutnya penelitian yang B adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian persepsi guru terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Serian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rike Dwiyanti tahun 2021 dengan judul Persepsi Guru dan Siswa Kelas pada Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MTS Kota Bengkulu. Metode penelitian yang dilakukan atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya penelitian oleh
Dini Saputri pada tahun 2021 dengan judul Persepsi Guru tentang Pelaksanaan Pembelajaran Daring di SDLB Kota Padang Panjang. Metode dari penelitian ini digunakan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka yang dimaksud di sini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Surian. Teman-teman bisa melihat pada layar share screen. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkap suatu keadaan sebagaimana adanya sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Arifin 2012 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik fenomena dalam satu variabel tunggal maupun korelasi atau perbandingan berbagai variabel. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka penelitian ini akan mendeskripsikan tentang persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk waktu dan tempatnya, yaitu penelitian ini diadakan di SD Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Surian, dan waktu penelitiannya yaitu 20 Oktober sampai 15 November 2021. Yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Arifin 2012 menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti baik berupa orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah nilai ujian tengah semester seluruh siswa kelas 5 di SD Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Surian yang berjumlah 18 orang. Yang kedua yaitu sampel. Sugiono 2017 mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang akan diteliti karena subjek yang akan diteliti tidak terlalu banyak, di mana nilai siswa kelas 5 yang berjumlah 18 orang dapat dilihat pada tabel di bawah. Dapat dilihat rekan-rekan pada layar screen. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan atau responden. Dengan mendesain dan menggunakan instrumen penelitian, data yang diperlukan adalah tentang nilai ujian tengah semester siswa kelas 5. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan mengajukan kuesioner atau angket kepada guru kelas 5 SD Negeri 16 Hulu Sungai Indarung Surian. Untuk sumber data adalah guru wali kelas yang menjadi responden dalam penelitian, yaitu guru wali kelas 5 di SD Negeri 16 Hulu Sungai Indarung Surian. Untuk instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket berdasarkan skala liter. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu jawabannya sudah disediakan dan responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat pada layar share screen. Selanjutnya, uji validitas. Menurut Arkunto 2010,
validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas yang rendah. Menurut Sugiono 2018, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Setelah dinyatakan valid, instrumen baru digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di tempat penelitian, yaitu di SD Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Surian. Kuesioner atau angket yang telah disiapkan disebarkan kepada guru yang menjadi sampel penelitian. Langkah yang ditempuh adalah yang pertama melakukan izin penelitian, yang kedua menemui responden secara langsung untuk menyerahkan instrumen penelitian, kemudian yang terakhir mengumpulkan kembali angket setelah diisi oleh responden. Teknik analisis dari data penelitian sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilaksanakan, maka analisis data yang dilakukan dengan perhitungan yang didasarkan pada jawaban yang diberikan oleh responden. Sehubungan dengan perhitungan tersebut, maka langkah pertama adalah mengelola angket yang sudah terkumpul melalui prosedur yang telah disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah verifikasi data, yaitu memeriksa semua angket yang telah diisi oleh responden untuk mengetahui kebenaran dan kelengkapannya. Yang kedua, pengelompokan item berdasarkan indikator. Yang ketiga, pemberian skor dilakukan berdasarkan alternatif jawaban yang dipilih oleh responden. Yang keempat, data diolah dengan menggunakan rumus persentase dengan mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Shafriel 2010. Selanjutnya, teman-teman dapat lihat presentasinya. Setelah data diolah, langkah selanjutnya menentukan kualitas atau tingkat capaian dari hasil penelitian tentang persepsi guru terhadap gerakan literasi sekolah dengan menggunakan klasifikasi yang merujuk pada kriteria yang dikemukakan oleh Ridwan 2015, maka kriteria pengelolaan data dikelompokkan sebagai berikut. Teman-teman juga bisa melihatnya pada layar share screen. Baiklah, ini adalah untuk daftar pustaka dari proposal yang sudah disusun. Baik, sekianlah penyampaian proposal dari kelompok 2. Baik, setelah dipaparkannya proposal yang sudah kami rancang, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberikan saran, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudara Izan, disilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Izin Muhammad Furkan dengan NIM 19129237 ingin bertanya kepada kelompok. Dari penyampaian kelompok mengenai proposalnya bagus. Saya mau bertanya mengenai kan dalam penelitian itu ada penelitian R&D, kualitatif, kuantitatif. Pertanyaan saya, kenapa kelompok memilih penelitian tersebut dan apa kesulitan dalam penelitian tersebut yang kelompok alami gitu, baik itu dalam segi mencari literaturnya ataupun sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Izan. Kepada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, disilahkan. Diulangi sekali lagi, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Disilahkan.
Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya, Mutiara Zenita Asra, akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Izan. Di sini peneliti mengambil jenis penelitian yaitu kuantitatif yang bersifat deskriptif. Karena peneliti langsung terjun ke lapangan yaitu sekolah SDN 16 Ulu Sungai Indarung Surian. Peneliti mengambil ini karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkap suatu keadaan di SD Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Surian, bagaimana proses pembelajaran yang terjadi dengan adanya daring ini. Adapun kesulitan yang dialami oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu adalah kepada responden saat menjawab angket yang telah peneliti berikan. Selanjutnya, peneliti juga kesulitan dalam mencari literatur yang sesuai dengan judul yang diambil atau yang diangkat oleh peneliti, yaitu judulnya Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di SD Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Surian. Baik, cuman itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Saudara Izan. Apakah Izan dapat menerima jawaban dari kelompok? Untuk saya menerimanya, saya akan sangat menerima karena itu jawaban dari kelompok. Karena menurut kelompok, mengapa milih penelitian itu ya tersebut. Terima kasih sebelumnya kelompok. Baik, terima kasih kembali Saudara Izan. Ditanyakan sekali lagi kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran kepada kelompok kami? Baik, sepertinya tidak ada lagi. Dengan berakhirnya atau dengan dijawabnya pertanyaan dari Saudara Izan tadi, maka berakhir diskusi kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mewakili rekan saya, Fitri Eka Susanti, meminta maaf, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.